Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami terdiri dari saya Fariza Azimi, Bapak Fajar Rahmatullah, dan Ibu Nilayatin. Kami akan membahas materi tentang benda dan sifatnya. Yang pertama ada wujud benda. Wujud benda ini dikelompokkan menjadi 3 benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat sendiri contohnya seperti buku, penggaris, pensil. Nah, jika kita memasukkan penggaris ke dalam gelas, bentuknya akan tetap sama. Hal ini menunjukkan bahwa setiap benda padat bentuknya selalu tetap. Yang kedua ada benda cair. Benda cair di sini contohnya ada air, minyak, susu, kecap. Nah, jika air yang dimasukkan ke dalam gelas dan mangkuk, bentuk air akan sama dengan bentuk gelas dan mangkuk. Dengan demikian, salah satu sifat benda cair yaitu mengikuti bentuk wadahnya. Contoh sifat yang lain dari benda cair yaitu selalu memiliki permukaan yang datar, dapat bergerak ke segala arah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan sifat air lainnya yaitu menekan ke segala arah. Yang ketiga ada benda gas. Benda gas di sini contohnya udara, gas. Berbeda dengan benda padat dan benda cair, gas ini sulit diamati. Hanya gas-gas tertentu yang dapat kita lihat. Misalnya asap pembakaran dan asap knalpot kendaraan. Udara merupakan gas yang tidak dapat kita lihat, akan tetapi dapat kita rasakan keberadaannya. Karena ada aliran udara, pohon-pohon di sekitar kita terlihat bergerak-gerak. Nah, misalnya ya, kita membeli beberapa balon tiup dengan bentuk yang bermacam-macam. Dari mulut kita ini kita tiupkan udara yang sama ke dalam balon-balon tersebut. Bentuk udara dalam balon tentunya akan sesuai dengan bentuk balonnya. Jadi terbukti ya bahwa benda gas ini tidak tetap, tetapi bisa sesuai dengan wadahnya. Bukti lainnya ialah ketika kita berada di depan kipas angin yang sedang dinyalakan. Aliran udara ini terasa sejuk menerpa, tetapi tidak terlihat. Seperti halnya air, udara juga tidak berbentuk tetap. Udara atau benda gas bentuknya mengikuti wadahnya. Selanjutnya, perubahan wujud benda. Perubahan dari cair ke padat atau sebaliknya. Pernahkah kamu makan es krim? Mula-mula es krim tersebut wujudnya padat, akan tetapi lama-kelamaan es krim tersebut akan berubah menjadi wujud cair. Es krim dibuat dari adonan yang dilarutkan dengan air. Kemudian, adonan tersebut didinginkan pada suhu yang sangat dingin. Air yang ada dalam adonan akan membeku sehingga es krim menjadi padat. Perubahan adonan es krim dari wujud cair ke padat disebut membeku. Agar tetap wujud padat, es krim harus disimpan di tempat yang dingin, seperti lemari es. Ketika es krim berada di tanganmu, es krim berada di tempat yang lebih panas dibandingkan dengan di lemari es. Panas yang ada di sekitar es krim tersebut akan menyebabkan es krim berubah menjadi wujud cair. Perubahan es krim di wujud padat ke wujud cair disebut meleleh atau mencair. Lalu, perubahan selanjutnya adalah perubahan dari cair ke gas dan sebaliknya. Perhatikan ketika ibumu sedang memasak air, mula-mula air yang dimasukkan ke dalam panci berwujud cair. Beberapa menit kemudian, dari panci atau teko tersebut akan terlihat uap yang keluar. Tahukah kamu mengapa demikian? Pada saat panci belum dipanaskan, air yang ada di dalamnya berwujud cair. Kemudian setelah panci dipanaskan, panci dan air menjadi panas. Panas tersebut dapat menyebabkan air mendidih. Air mendidih biasanya terjadi pada suhu 100 derajat Celcius.
Panas ini akan menyebabkan pula air berubah menjadi uap atau gas. Perubahan air dari wujud cair ke wujud gas disebut proses penguapan. Lihatlah ketika ibumu membuka tutup panci, maka akan melihat banyak tetesan-tetesan air yang jatuh dari tutup panci tersebut. Dari manakah asal tetesan air-air tersebut? Tetesan air tersebut berasal dari uap air yang naik menyentuh tutup panci. Tutup panci itu bersuhu lebih dibandingkan dengan suhu panci. Uap air yang panas apabila didinginkan akan berubah menjadi wujud cair kembali. Perubahan air dari wujud gas ke wujud cair disebut proses pengembunan. Selanjutnya, perubahan dari padat ke gas. Apakah kamu memiliki lemari pakaian sendiri? Bagaimana caranya agar lemari pakaianmu tidak dimasuki kecoa? Biasanya ibumu menyimpan kapur barus di dalam lemari. Kapur barus yang disimpan di dalam lemari biasanya berwujud padat. Jika dibiarkan lama-kelamaan, kapur barus tersebut mengecil dan akhirnya habis. Kapur barus tersebut mengecil karena berubah menjadi gas. Perubahan wujud padat ke wujud gas disebut menyublim. Kapur barus merupakan benda padat yang mengeluarkan aroma. Aroma tersebut dapat menghilangkan bau apek dan tidak disukai oleh kecoa. Oleh karena itu, untuk mencegah kecoa masuk dalam lemari pakaian, kamu dapat meletakkan kapur barus dalam lemari. Dari uraian mengenai perubahan wujud benda, kamu mengetahui bahwa perubahan wujud benda terdiri atas mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. 5 perubahan tersebut dapat digambarkan dengan jelas melalui diagram fasa pada gambar di bawah ini. Melalui diagram fasa, arah perubahan wujud setiap proses terlihat jelas. Selanjutnya adalah sifat bahan dan kegunaannya. Selain wujud, benda juga terbuat dari bahan-bahan tertentu yang disesuaikan dengan kegunaannya. Dalam menggunakan suatu bahan, kamu harus mengetahui sifat-sifat bahan yang akan digunakan. Agar sesuai dengan pemanfaatannya, sifat pada bahan akan mempengaruhi fungsi suatu benda. Berikut ini akan dijelaskan penggunaan bahan berdasarkan sifat dan jenisnya oleh rekan kami selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang sifat bahan dan kegunaan. Yang pertama adalah logam, ya. Logam, perhatikan ujung ballpoint. Ujung ballpoint itu terbuat dari bahan logam. Logam merupakan bahan yang keras, kuat, tahan panas, dan dapat menghantarkan panas dengan baik. Biasanya, bahan logam digunakan untuk benda-benda yang berkaitan dengan proses pemanasan dan bahan dasar untuk membuat benda-benda yang kuat. Logam baik juga digunakan sebagai bahan untuk menahan dan memperkokoh suatu benda atau bangunan. Logam merupakan bahan yang sangat keras dan sulit dibentuk. Agar dapat dibentuk, logam harus dilebur pada suhu yang sangat tinggi. Jenis logam yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu besi, aluminium, dan tembaga. Selanjutnya yaitu besi. Besi biasanya digunakan untuk membuat tiang atau rangka beton karena sifatnya yang sangat kuat. Kemudian aluminium. Aluminium biasanya digunakan untuk bahan dasar pembuatan alat-alat rumah tangga seperti panci, dandang, dan lain sebagainya. Kemudian aluminium bersifat tahan karat dan dapat menghantarkan panas dengan baik. Adapun tembaga banyak digunakan untuk bahan dasar pembuatan kabel listrik. Dalam kabel yang berwarna kekuningan terbuat dari tembaga, tembaga dapat menghantarkan panas dan arus listrik dengan baik, yaitu yang dinamakan dengan konduktor. Yang kedua adalah kayu. Kayu merupakan bahan yang bersifat kuat, namun mudah dibentuk. Kayu adalah bahan yang berasal dari tumbuhan berkayu, seperti pohon damar, pohon jati, dan pohon cendana. Kayu dapat dibentuk dengan cara digergaji atau diukir. Berdasarkan sifatnya yang kuat dan kokoh, kayu banyak digunakan sebagai bahan untuk penyangga, seperti untuk tiang atau penyangga atap rumah.
Selain itu, kayu juga digunakan untuk membuat alat-alat rumah tangga seperti kursi atau lemari. Akan tetapi, kekuatan kayu tidak sekuat logam. Apabila terlalu sering berada di tempat basah, kayu akan cepat lapuk sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selain memiliki sifat-sifat tersebut, kayu juga memiliki sifat menghantarkan panas yang jelek. Oleh karena itu, kayu juga dapat digunakan sebagai pegangan atau gagang alat-alat memasak. Di samping itu, kayu mempunyai sifat mudah terbakar. Di daerah pedesaan, kayu masih banyak digunakan sebagai bahan bakar. Yang ketiga adalah plastik. Plastik merupakan bahan yang terbuat dari minyak mentah dan diolah secara kimiawi. Plastik memiliki beberapa sifat, antara lain tidak dapat ditembus air dan mudah dibentuk. Berdasarkan sifatnya yang tidak dapat ditembus air, plastik banyak digunakan sebagai bahan untuk membuat berbagai jenis wadah. Banyak digunakan berbagai jenis wadah, antara lain ember, gelas plastik, dan kantong plastik. Plastik juga dapat digunakan untuk bahan pembuat payung dan jas hujan. Berdasarkan sifatnya yang mudah dibentuk dan dicetak, plastik dimanfaatkan sebagai bahan dasar berbagai jenis alat dan mainan anak-anak. Keempat adalah karet. Karet merupakan bahan yang berasal dari getah pohon karet. Karet memiliki sifat yang lentur, elastis, dan tidak dapat ditembus air. Berdasarkan sifat karet yang elastis dan lentur, karet dimanfaatkan sebagai bahan dasar suatu alat atau benda. Beberapa jenis benda yang memanfaatkan sifat dari karet tersebut antara lain ban kendaraan, balon, sandal, atau sepatu. Ketika bahan tersebut merupakan contoh benda yang terbuat dari karet. Karet digunakan untuk melindungi dan meredam benturan. Contohnya pada mainan bom bongkar. Di sekeliling mainan bom bongkar terdapat bantalan yang terbuat dari karet. Bantalan karet itu dapat menahan benturan yang keras dan melindungi mainan tersebut agar tidak cepat rusak. Selain tersusun dari logam, kabel juga tersusun dari karet. Bagian luar yang berwarna hitam terbuat dari karet. Penggunaan tersebut bertujuan untuk melindungi kita dari arus listrik yang mengalir di sepanjang logam. Yang nomor 5 adalah kaca. Kaca berbentuk padat. Akan tetapi bentuk kaca dapat diubah asalkan dipanaskan. Kaca yang panas akan bersifat lentur. Pada kondisi inilah, kaca dapat diubah menjadi berbagai macam bentuk. Kaca terbuat dari pasir silika yang dicampur dengan abu soda dan batu kapur. Melalui pemanasan, ketiga bahan tersebut dapat dicampur dan dijadikan kaca yang kita kenal sekarang. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.